Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ketemu lagi dengan saya Mana pada mata kuliah Logika Matematika. Pada pertemuan pertama ini kita akan bicarakan tentang pengantar logika matematika. Oke. Jadi kalau kita bicara logika matematika, kan kita bicara tentang logika sendiri begitu. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir atau bernalar. Jadi kita melihat alasan atau penalaran atau reasoning di balik eh, sebuah pernyataan nantinya gitu ya. Nah, di sini kita lihat kita melakukan penalaran. Kita mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Jadi dari satu pernyataan tunggal atau dari beberapa pernyataan nantinya, nah kita akan menyimpulkan apakah ini bernilai benar atau ini bernilai salah gitu ya pernyataannya menggunakan logika matematika. Nah, banyak teorema di dalam keilmuan informatika yang membutuhkan pemahaman logika. Salah satu contohnya adalah algoritma dan pemrograman. Jika Anda melakukan pemrograman, itu akan sangat banyak Anda melihat kondisi-kondisi seperti contoh di bawah ini ya, jika X besar dari Y, nah, maka Anda akan melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, ini adalah sebuah bentuk logika matematika, di mana X lebih besar daripada Y. Gitu ya. Ini akan kita pelajari untuk bagaimana kita mengkonstruksi logika atau pernyataan-pernyataan sehingga itu dapat bernilai benar atau bernilai salah. Ini akan kita pelajari kurang lebih ya. Oke, nah sebelum kita lebih jauh, kita mesti tahu dulu apa yang itu disebut dengan preposisi ya, logika proposisi. Nah, logika didasarkan pada hubungan antar kalimat atau pernyataan tadi sudah kita lihat, seperti X dan Y, itu bisa kita anggap sebuah pernyataan nantinya pada saat perubahan variabel tadi. Nah, hanya kalimat yang benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Jadi kita hanya melihat kalimat yang bernilai benar atau kalimat yang bernilai salah. Jika kalimat itu tidak bernilai benar, tidak bernilai salah, maka kita tidak akan memperhatikannya, gitu ya. Jadi sehingga kita lihat di bagian poin ketiga, preposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false. Tetapi tidak keduanya. Jadi preposisi hanya akan bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi dia nggak bisa benar dan dia nggak bisa salah, gitu ya. Jadi poin ketiga kita lihat. Di poin keempat, pernyataan yang bernilai benar selamanya atau salah selamanya dalam kondisi apapun. Jadi kalau sekarang dia benar, besok dia salah, itu bukan preposisi, gitu ya. Kalau sekarang dia salah, besok dia benar, itu bukan preposisi namanya. Preposisi itu selalu dia konsisten, gitu ya. Seperti apapun kondisinya. Nah, ini contoh yang bukan preposisi nih. Bangun, gitu ya. Bangun merupakan sebuah kalimat perintah. Kalimat perintah bukan merupakan sebuah pernyataan, ya. Jadi kita sepakat tadi preposisi adalah sebuah pernyataan, bukan sebuah kalimat perintah. Sehingga kalimat perintah tidak memiliki nilai kebenaran. Bangun, gitu ya. Nah, ya bangun aja, gitu. Kita nggak tahu bangunnya apakah benar bangun apa tidur lagi. Nggak bisa kita mengetahui respon dari bangun ini. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan, di mana saya? Ini bentuk sebuah pertanyaan dan bukan juga preposisi, gitu ya. Pada poin kedua. Karena tidak ada nilai benar atau salah, di mana saya dan jawabannya kita tidak tahu dan apakah itu benar atau tidak. Itu salah jawabannya kita juga tidak mengetahuinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sekarang jam 3 sore. Ini bukan juga merupakan sebuah preposisi. Karena dapat nilai benar atau dapat nilai salah pada konteks waktu kalimat tersebut digunakan. Kalau sekarang benar jam 3 sore, maka kalimat ini menjadi benar. Tapi kalau sekarang adalah jam 10 ya, atau jam 7 gitu pagi, tentu kalimat ini menjadi salah. Nah, karena tidak selamanya kalimat ini benar atau salah, maka kita bisa mengatakan kalimat ini bukan preposisi. Nah, kita lihat contoh-contoh berikut. Apakah ini preposisi? Sebuah pernyataan, sebuah statement ya, kita bukan sebutkan pernyataan. Harimau makan rusa ya. Apakah kalimat tersebut sebuah pernyataan? Ya, pernyataan ya, karena dia bukan merupakan perintah, bukan merupakan pertanyaan, dan dia sebuah pernyataan. Harimau makan rusa. Apakah nilai kebenaran dari pernyataan tersebut? Di atas, gitu ya. Kita mengetahui bahwa memang harimau makan rusa ya, bukan rusa yang makan harimau. Harimau juga tidak makan sayur-sayuran begitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, apakah kalimat tersebut preposisi? Ya, karena dia memiliki pernyataan dan dia memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar gitu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Sebuah statement 345 lebih kecil dari 123. Apakah itu sebuah pernyataan? Iya, ini sebuah pernyataan karena bukan
kalimat perintah, bukan kalimat pertanyaan, dan dia memberitahukan kepada kita, gitu ya. Ini merupakan sebuah pernyataan. Apakah nilai kebenaran dari pernyataan tersebut? Di sini kita lihat 345 lebih besar harusnya ya dari 123, sehingga ini menjadi sebuah pernyataan yang salah, begitu ya. Nah, pernyataan yang salah ini tetap dia boleh, tadi kita ingat lagi preposisi, dia boleh bernilai salah atau bernilai benar, tapi pilih salah satu. Ya, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa statement ini adalah sebuah preposisi. Ya, kita lihat lagi contoh berikutnya. Apakah ini preposisi? Statementnya adalah X lebih kecil daripada 10. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Ini bukan kalimat perintah, ini bukan kalimat pertanyaan, ini sebuah pernyataan. Dia memberitahukan bahwa X lebih kecil dari 10. Kita dapat mengetahui sesuatu dari situ. Nilai kebenaran dari pernyataan di atas tapi tergantung daripada nilai X, ya, sama seperti sekarang jam 3 sore, begitu ya. Sehingga tidak bisa disimpulkan apakah pernyataan di atas nilai benar atau salah, sehingga kita bisa katakan bahwa ini bukanlah preposisi, gitu ya, pada poin ketiga. Nah, pernyataan seperti ini ya, terdapat sebuah nilai X, itu bisa kita kenal dengan sebagai predikat ya, atau fungsi preposisi, atau bisa kita sebut juga dengan kalimat terbuka. Jadi kita lihat di poin berikutnya ya, detailnya. Nah, lagi contohnya. Apakah ini sebuah preposisi? Ibu kota Sumatera Barat adalah Padang. Kita tahu ini sebuah pernyataan yang informasi ya. Kemudian Padang sering turun salju. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Apakah nilai kebenaran dari pernyataan ini? Jika Anda perhatikan di sini ada dua ya, ada dua kata-kata yang benar ya. Ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah memang Padang, ini benar. Tapi Padang tidak pernah turun salju ya, setahu saya mungkin ya, dan tidak sering juga gitu ya. Jadi salah nih. Jadi ini benar dan salah begitu ya. Harusnya jika kita merujuk kepada definisi kita di awal, preposisi itu tidak boleh benar dan salah ya. Jadi harus pilih salah satu. Harusnya ini bukan preposisi ya, tapi di sini disebutkan bahwa ini adalah sebuah preposisi dengan nilai kebenaran yang salah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ada sebuah kata dan di sebelah penghubungnya. Jadi nanti kita akan lihat preposisi majemuk. Jadi preposisi itu bisa dia tunggal atau dia bisa majemuk. Jadi kalau dia majemuk, maka kita perlu menggunakan nanti tabel kebenaran sehingga bisa menyimpulkan kebenaran dari sebuah preposisi tersebut atau sebuah pernyataan tersebut ya. Bukan preposisi, pernyataan maksudnya. Nah, 2 buah pernyataan atau 3 buah pernyataan atau 4 buah pernyataan yang digabungkan menjadi sebuah pernyataan yang majemuk. Jadi tidak hanya satu tapi 2 seperti ini ya. Ibu kota Sumatera Barat adalah Padang. Ini bernilai benar dan digabungkan dengan Padang sering turun salju. Ini bernilai salah. Apakah hasilnya nanti gitu ya? Nah, ini di sini preposisinya bernilai salah. Pernyataannya bernilai salah maksudnya. Sehingga kita bisa katakan ini adalah sebuah preposisi karena dia merupakan sebuah pernyataan dan dia bernilai salah dan tidak kedua-duanya. Sehingga ini adalah sebuah preposisi. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, berikutnya lagi, apakah ini sebuah preposisi? Kerjakan tugas kuliah segera. Nah, ini sebuah kalimat perintah ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak ya. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Apakah ini sebuah preposisi? Ya tidak, karena dia tidak ada pernyataan, tidak ada kebenarannya ya. Hanya pernyataan saja yang bisa menjadi preposisi. Gitu ya. Berikutnya, apakah ini sebuah preposisi? A kecil dari B jika dan hanya jika B besar dari A. Apakah kalimat di atas pernyataan? Iya ya, ini sebuah pernyataan ya, bukan perintah, bukan kalimat pertanyaan. Ini sebuah pernyataan ya, kita mendapatkan informasi di sini ya. Nah, di poin ketiga kita lihat apakah nilai kebenaran dari kalimat tersebut ya. Dikatakan di sini nilainya tidak benar. Bagaimana kita melihat dia benar ya? Nah, Anda bisa bayangkan ya, jika nilai A itu 1 dan B itu 2, maka otomatis 2 itu lebih besar daripada 1 ya. Jadi apapun nilai B ya dan apapun nilai A itu tidak tergantung dari masing-masingnya begitu ya. Jadi karena nilai kebenaran yang tidak tergantung dari nilai A dan B, apapun nilai A dan B pada kalimat tersebut akan memiliki suatu nilai kebenaran gitu ya. Jadi dia akan selalu benar ya. A akan selalu lebih kecil daripada B jika B lebih besar daripada A. Iya, itu sama, kalimat yang sama dan itu setara ya. Sehingga kita bisa katakan ini adalah sebuah kalimat yang dia adalah preposisi gitu ya. Nah, kita lihat tadi fungsi preposisi atau kalimat terbuka ya atau predikat. Jadi jika sebuah pernyataan memiliki sebuah variabel ya, maka kita bisa sebut dia sebagai kalimat terbuka atau fungsi preposisi seperti tadi ya. X besar daripada 5. Nah, ini sebuah fungsi
preposisi ya, atau Y sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 10. Ini juga merupakan sebuah fungsi preposisi. Notasinya biasanya dilambangkan dengan preposisi X begitu ya. Jadi sehingga preposisi X adalah X besar daripada 3 ya, dilambangkan dengan PX biasanya. Jadi ada peubahnya di situ, ada variabel X dalam kurung. Itu yang perlu perhatikan nanti. Nah, preposisi dapat dilambangkan dengan huruf kecil ya, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya di sini adalah PQR. Nah, contoh 2 adalah bilangan prima. Itu kita analogikan sebagai preposisi dengan lambang P gitu ya. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Payakumbuh. Itu kita lambangkan dengan preposisi Ki misalkan, dengan huruf Ki kecil. 10 dikali 10 adalah sama dengan 100. Itu kita lambangkan dengan R misalkan di sini. Nah, ini contoh dari bagaimana nanti kita bisa mengubah suatu kalimat menjadi sebuah variabel ya, yang kita bisa anggap sebuah pernyataan gitu ya. Jadi kalimat utuh bisa kita anggap menjadi sebuah pernyataan. Nah, ini kita lihat contohnya di belakang. Bentuk-bentuk proposisi. Proposisi dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk ya. Ini bentuk. Yang pertama adalah atomik atau tunggal, kemudian majemuk atau jamak ya. Ada banyak, ada gabungan dari beberapa proposisi atomik atau beberapa proposisi tunggal. Kemudian implikasi dari suatu premis menjadi sebuah konsekuensi begitu. Kemudian diimplikasi hanya dan jikanya kedua-dua kondisinya benar-benar atau salah-salah gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita lihat dulu preposisi atomik atau preposisi tunggal. Jadi hanya ada satu pernyataan di situ ya. Contohnya 2 adalah bilangan prima. Hanya satu pernyataan di sini ya. 2 adalah bilangan prima. Dan ini bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Payakumbuh gitu ya. Satu kalimat, satu pernyataan di sini, ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Payakumbuh. Bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah seperti kita ketahui di sini. Ini salah ya. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang ya. 10 dikali 10 adalah 100. Nah, ini adalah sebuah pernyataan juga dan memiliki nilai kebenaran juga ya. Dan sini nilainya benar, maka kita bisa bilang dia adalah preposisi tunggal di sini. Oke, kita lanjut ke preposisi majemuk ya, atau kombinasi dari beberapa preposisi atomik atau preposisi tunggal. Jadi beberapa preposisi tunggal tadi bisa digabungkan menjadi preposisi majemuk ya. Nah, misalkan P dan Q adalah preposisi atomik nih ya. Jadi P dan Q itu adalah sebuah preposisi atomik atau preposisi tunggal, masing-masingnya adalah preposisi tunggal, maka ada 4 macam preposisi majemuk ya. Jadi yang pertama adalah konjungsi atau bisa disebut dengan dan. Jika preposisi P dan preposisi Q, maka dia notasinya adalah P segitiga ke atas ya, dan Q begitu. Nah, ini disebut dengan konjungsi atau artinya dan dia adalah setara begitu. Nanti kita lihat tabel kebenarannya. Konjungsi, kemudian yang kedua disjungsi. Proposisi P atau proposisi Q dinotasikan dengan kebalikan dari dan atau segitiganya dibalik ya. Puncaknya ke bawah gitu. Nah, ini disebut juga dengan disjungsi atau ya, disjungsi atau konjungsi dan. Ingkaran itu sama dengan tidak ya. Nah, itu dilambangkan dengan lambang ini ya, ingkaran P gitu artinya. Jadi dia tidak P gitu ya. Kalau konjungsi P dan Q, kalau disjungsi P atau Q, kalau ingkaran dia tidak P gitu ya. Nah, terakhir adalah disjungsi eksklusif. P atau Q tapi tidak keduanya. Jadi bisa P, bisa Q tapi tidak kedua-duanya gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang pertama konjungsi N. Pernyataannya yang pertama yang P adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kemudian Q-nya adalah Jakarta adalah kota besar. Nah, jika kita buat konjungsinya ya P dan Q, maka ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan Jakarta adalah kota besar. Nah, ini sebuah konjungsi. Nah, di bawahnya adalah sebuah ingkaran. Tidak benar ibu kota Indonesia adalah Jakarta ya. Kita lihat lagi ingkarannya di sini. Jika kita punya sebuah pernyataan P, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ingkaran dari pernyataan P tersebut adalah tidak benar ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jadi lawan dari kalimat tersebut gitu ya. Jika kita punya pernyataan Jakarta adalah kota besar, tidak benar Jakarta adalah kota besar. Jadi kita bisa mendapatkan ingkarannya atau lawan dari kalimat tersebut. Nah, sekarang disjungsi ya, or begitu ya, disjungsi. Jika kita memiliki premis pemilih dalam pemilu berusia minimal 17 tahun ya. Kemudian Q-nya adalah pemilih dalam pemilu sudah menikah. Maka jika kita gabungkan dia menjadi
proposisi majemuk, maka kita akan menambahkan klausa atau di sana ya. Pemilih dalam pemilu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah ya. Jadi sama saja pemilih sudah menikah. Jadi dia merupakan setara ya. Nah, ini kita lihat tabel kebenarannya. Jadi kalau disjungsi tadi dia hanya akan benar ya. Jadi gabungan dari kalimat. Jadi kalau Anda ingat dia tadi di contoh apakah ini sebuah preposisi pada contoh ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah Payakumbuh ya. Atau ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah Padang, dan Padang sering turun salju, kalau Anda ingat tadi. Kenapa dia bernilai salah? Karena untuk konjungsi ya, atau dan, itu dia hanya akan benar jika kedua-duanya bernilai benar ya. Jadi ibu kota Sumatera Barat memang Padang, itu benar. Tapi Padang tidak sering turun salju, itu salah, sehingga dia menjadi salah ya. Dia berada pada baris yang kedua ya, pada tabel konjungsi bisa Anda lihat. Nah, jadi konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua-duanya bernilai benar. Salah satu saja dari pernyataan yang membangun sebuah konjungsi itu salah, maka dia akan menjadi salah. Nah, untuk disjungsi itu merupakan kebalikan dari konjungsi ya. Selama ada salah satu yang bernilai benar ya, T itu artinya true ya pada tabel disjungsi. Salah satu saja bernilai true atau benar, T, maka dia akan menjadi true. Gitu ya. Jadi P atau Q akan bernilai true jika salah satu dari P true atau salah satu dari Q true. Nah, jika kedua-duanya salah, baru dia menjadi false. Nah, untuk ingkaran, dia merupakan kebalikannya, begitu ya. Nah, jika dia true, maka false. Jika dia false, maka true. Begitu ya. Nah, kemudian exclusive or ya, exclusive or akan bernilai true jika salah satunya, jika kedua-duanya berbeda, gitu ya. Jadi kalau dia kedua-duanya sama, maka dia akan false. Tapi kalau kedua-duanya berbeda, maka dia akan true. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Jadi kita bisa mengecek nanti hasil dari sebuah atau apa namanya pernyataan majemuk melalui tabel kebenaran gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Tabel kebenaran preposisi majemuk. Nilai kebenaran preposisi majemuk dapat ditentukan dengan tabel kebenaran ya. Nah. Oke. Tabel kebenaran atau preposisi majemuk. Nilai kebenaran dari preposisi majemuk dapat ditentukan dengan tabel kebenaran. Jadi jika Anda punya sebuah preposisi atau pernyataan majemuk gitu ya, preposisi majemuk, maka Anda bisa menentukan nilai kebenarannya menggunakan tabel kebenaran. Contohnya di sini kita punya 3 variabel ya. Ada P yang pertama, ada Q dan ada R ya. Contoh preposisi majemuk titik 2, P dan Q ya, atau Q dan R gitu ya, jika Anda lihat. Nah, di sini kita cuma punya ada 3 ya. P, Q dan R ya. Pada tabel ini kita bisa lihat P, Q dan R. Nah, kemungkinan dari tabel itu ya, jika dia ada 3, maka kita pangkatkan gitu ya. Karena kita punya tabelnya true dan false, maka dia 2 menjadi 2 pangkat 3. Kalau dia punya 3 variabel. Kalau dia punya 4 variabel, berarti 2 pangkat 4. Kalau dia punya 5 variabel, berarti 2 pangkat 5. Itulah kemungkinan dari kombinasi dari tabel kebenaran yang akan Anda bentuk nanti. Nah, contohnya di sini kita membuat P dan Q atau Q dan R begitu ya. Maka kita tentukan masing-masing kombinasi untuk nilai T, nilai P, Q dan R ya. Apakah dia true false, true to true, true true false, dan seterusnya sampai false 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 ya di bagian bawah untuk kolom PQR. Pada kolom P dan Q kita bisa kombinasikan, jika P dan Q maka dia akan true. Kemudian true ya untuk kolom untuk baris kedua juga, dan ke bawahnya false ya jika salah satu saja false. Untuk negasi Q ya juga kita samakan isi kolomnya. Jika dia true maka kebalikannya false, jika dia false maka kebalikannya true. Untuk ini untuk mendapatkan gabungan nanti ya. Jadi kita kenapa menambahkan kolom negasi key atau ingkaran key begitu? Sehingga karena kita mendapatkan nanti pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kolom ke-6 negasi key atau ingkaran key atau R ya. Ingkaran key atau R. Kolom 2 terakhir. Nah, karena kita butuh ingkaran key di sana dan kita sudah punya R sebelah kiri ya pada kolom ketiga. Sehingga kalau kita cocokkan dengan N ya,
Pada baris pertama misalkan R-nya true, lingkaran key-nya false. True dengan false yang menjadi false ya, seperti kita lihat untuk majemuk dengan kondisi konjungsi begitu ya. Nah, setelah kita dapatkan negasi key atau R-nya, baru kita kombinasikan dia dengan OR ya. Jadi tabel yang terakhir itu adalah OR. Kita punya pada tabel keempat P atau key, kita punya pada tabel ke-6 negasi atau lingkaran key atau R. Nah, salah satu saja benar, maka dia akan bernilai benar begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu benar untuk baris yang pertama, P dan Q-nya yang benar, maka dia benar. Sedangkan untuk baris ketiga, lingkaran Q atau R-nya yang benar, maka hasil akhirnya adalah benar. Jadi menggunakan tabel kebenaran, Anda dapat menentukan preposisi ya, nilai kebenaran dari sebuah preposisi gitu ya. Nah, sebuah preposisi dikatakan tautologi jika ya dia benar untuk semua kasusnya. Nah, jika preposisi majemuk disebut tautologi jika dia benar untuk semua kasus. Contohnya pada tabel yang pertama ya, semua yang merah itu ya tautologi semuanya bernilai true begitu. Jadi apapun yang Anda isi tabelnya ya, apapun nilai T dan apapun nilai Q, nilai P dan apapun nilai Q, dia akan selalu benar. Maka itu disebut dengan tautologi. Nah, kebalikannya, dia disebut kontradiksi jika salah untuk semua kasus ya. Jadi apapun nilai P dan Q dia akan selalu salah. Nah, itu disebut dengan kontradiksi ya. Nanti kita lihat kasus banyak. Nah, satu lagi adalah sebuah preposisi dikatakan ekivalen apabila dia memiliki nilai tabel kebenaran yang sama. Contohnya ya, negasi atau lingkaran dari P atau Q itu ekivalen dengan lingkaran P atau lingkaran Q. Nah, jika Anda lihat pada tabel di sini, bagian yang merah ya, itu dia sama. Pada baris pertama dia sama-sama false, pada baris kedua true, baris ketiga true, dan baris keempat dia true. Jadi sehingga dia sangat identik dan dikatakan dia merupakan preposisi yang ekivalen atau perkataan ekivalen. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya adalah implikasi ya. Implikasi disebut juga dengan proposisi bersyarat ya. Bentuk proposisinya jika P maka Q ya. Notasinya adalah P, kemudian ada seperti panah ke kanan dan Q gitu ya. Jadi jika P maka akan Q. P itu disebut hipotesis, antecedent atau premis atau kondisi. Jadi biasanya disebut premis atau kondisi ya. Kondisi P maka akan ada konklusi Q ya atau konsekuen dari premis tersebut. Dan sudah premis akan ada konsekuen. Kita lihat contohnya. Jika saya rajin belajar, maka saya akan mendapatkan nilai yang baik ya. Jadi jika rajin belajar, maka jadi apa P-nya gitu ya, jika kita ambil maka saya rajin belajar tentu P-nya di sini. Apa Q-nya? Di sini saya akan mendapatkan nilai yang baik itu jadi Q-nya. Karena kita melihat kata kunci jika dan maka di sini. Untuk poin kedua, jika saya makan banyak, maka saya akan kenyang begitu ya. Jadi kita lihat saya makan banyak, saya banyak makan maksudnya itu adalah P, maka saya akan kenyang adalah Q-nya gitu. Jika ibu kota RI adalah Jakarta, maka ibu kota Inggris adalah London. Jadi P-nya adalah ibu kota RI adalah Jakarta. Q-nya adalah ibu kota Inggris adalah London. Nah, pada implikasi yang perlu diperhatikan adalah premisnya bukan hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi bukan karena Jakarta ibu kota RI makanya Inggris menjadi London jadi ibu kota Inggris ya, bukan sebab itu. Tapi memang ada hubungan jika maka saja. Jadi ini seutuhnya merupakan bentuk kalimat, bukan karena hubungan sebab akibat. Nah, kalau Anda perhatikan pada tabel kebenaran di bawah ya, implikasi itu akan bernilai benar untuk semua kondisi kecuali jika konsekuensinya bernilai salah gitu ya. Jika konsekuensinya bersalah tetapi premisnya bernilai benar. Jadi premisnya benar tapi hasilnya salah gitu ya. Jadi hitung awalnya benar tapi ujung-ujungnya salah gitu. Nah, itu menjadi salah. Tapi kalau salah di awal, di akhir salah itu jadi benar ya. Emang udah salah dari awal gitu. Kalau benar di awal, benar di akhir itu udah pasti benar. Tapi kalau salah di awal tapi benar di akhir ya itu bagus gitu ya. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau dikasih tahu udah benar di awal nih, tetapi pas ngerjainnya jadi salah, nah itu ya salah gitu ya. Jadi bisa dibilang seperti itulah analoginya. Dikasih tahu di awal udah tahu caranya, tapi dikerjain dengan benar, ya itu benar. Dikasih tahu di awal gini caranya, tapi ngerjainnya salah, itu salah. Nggak dikasih tahu caranya, tapi ngerjainnya benar, itu benar. Nggak dikasih tahu caranya, ngerjainnya salah, ya itu benar berarti.
karena emang nggak dikasih tahu. Nah, itu cara paling gampang untuk mengingat tabel implikasinya. Nah, contoh implikasi nih. Dua toko yang berseberangan mengeluarkan moto ya. Toko pertama, barang bagus tidak murah katanya ya. Toko kedua berkata barang murah tidak bagus. Nah, sekarang kita diberikan pertanyaan, apakah kedua moto tersebut sama gitu ya. Pertama kita ambil dulu pernyataan yang pertama ya. Barang itu bagus. Itu pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang kedua adalah barang itu murah gitu ya. Nah, moto toko yang pertama adalah jika barang bagus ya, jika barang bagus maka tidak murah ya, negasi Q ya. Jika P maka ingkaran Q ya, tidak murah ya. Toko itu moto yang pertama. Moto yang kedua, barang murah berarti Q, jika Q maka tidak bagus ya. Jika Q maka tidak bagus atau ingkaran P begitu ya. Itu moto yang kedua. Nah, kita definisikan tabel kebenarannya dengan membuat P, Q, ingkaran P dan ingkaran Q, kemudian P jika ingkaran Q dan Q jika ingkaran P. Setelah kita definisikan tabelnya, kita dapat melihat ternyata kedua-duanya memiliki nilai kebenaran yang sama atau ekivalen ya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa keduanya adalah setara gitu ya, atau sama. Jadi moto tersebut adalah sama sebenarnya. Nah, itu untuk implikasi. Sekarang B implikasi ya, bentuk proposisi yang P jika dan hanya jika Q gitu ya. Jadi hanya kondisi P hanya akan terpenuhi jika Q terpenuhi juga begitu ya. Nah, ini kita lihat dia hanya akan sama jika tidak keduanya gitu ya. Harus keduanya gitu ya. Bukan tidak keduanya tapi harus keduanya. Jadi notasinya adalah P panahnya timbal balik ya, kiri kanan itu Q. Jadi dia harus keduanya. Keduanya benar atau keduanya salah, maka dia akan bernilai benar. Tapi kalau salah satu ada perbedaan, maka dia akan bernilai salah. Jadi ini kebalikan dari XOR ya, pada yang sebelumnya ya, materi slide sebelumnya. Nah, si P jika dan hanya jika Q ini gitu ya, bisa juga dianalogikan sebagai jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi ini setara nih. Ini kalimat yang setara atau sama ya. Nah, jika kita lihat buktikan dengan tabel kebenaran ya, kita buat tabel kebenarannya. Kita tadi sudah tahu kalau dia sama-sama maka akan benar. Jadi kita sudah tahu nih. Sekarang kita akan buktikan apakah benar atau apakah ekivalen jika P maka Q dan jika Q maka P itu setara dengan jika dan hanya jika P maka Q begitu ya. Nah, di tabel kebenaran ini bisa kita lihat nilainya ternyata setara ya. Jadi nilainya setara untuk tabel-tabelnya begitu ya. T-nya sama ya, sama-sama true pada kondisi P dan Q true, sama-sama false pada kondisi P true dan Q-nya false, sama-sama false pada kondisi P-nya false, Q-nya true, sama-sama true pada saat kondisi P-nya false dan Q-nya false. Jadi pernyataan P jika dan hanya Q dapat dibaca juga dengan jika P maka Q dan jika Q maka P gitu ya. Itu saran. Nah, misalkan kita lihat contohnya nih. Sebuah pulau didiami oleh dua suku asli ya, ada dua suku di sana. Penduduk suku pertama selalu mengatakan hal yang benar. Jadi penduduk pertama mengatakan hal yang benar ya. Jadi di sebuah desa ada satu penduduk, ada dua penduduknya. Yang satu selalu mengatakan kebenaran, sedangkan penduduk yang lainnya selalu mengatakan kebohongan ya. Kemudian Anda tiba di pulau itu dan bertanya kepada seorang penduduk, Anda nggak tahu dia apakah penduduk yang kelompok pertama atau kelompok kedua gitu. Nah, Anda bertanya, apakah di pulau tersebut ada emas atau tidak gitu ya. Nah, dijawab oleh penduduk tadi, ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya mengatakan kebenaran. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi apakah ada emas? Jadi kita akan menyimpulkan apakah ada emas nggak sih sebenarnya di pulau ini gitu ya. Nanti kita lihat, kita ambil premisnya. Ada emas di pulau ini. Itu adalah premis yang pertama. P-nya kita ambil. Jika dan hanya jika ya, itu hanyalah diimplikasi. Saya selalu mengatakan kebenaran. Nah, itu adalah premis yang kedua atau key. Jadi ada emas di pulau ini adalah premis yang pertama. Saya selalu mengatakan kebenaran adalah premis yang kedua. Sehingga ekspresi logikanya adalah P jika dan hanya jika Q. Gitu ya. Kasus pertama nih kita lihat. Kasus dia adalah kelompok pertama. Jadi dia dari orang yang mengatakan kebenarannya. Jadi kita akan bedakan menjadi dua kasus. Yang pertama dia
si orang yang mengatakan itu berasal dari kelompok pertama, yaitu kelompok orang yang selalu mengatakan kebenaran. Nah, kasus yang kedua adalah orang ini adalah orang yang mengatakan selalu berkata bohong ya, dari kelompok yang kedua, selalu berkata kebohongan gitu. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Orang mengatakan kebenaran ya, sehingga saya selalu mengatakan kebenaran. Sehingga pada kasus pertama kita tahu key-nya adalah benar gitu ya. Nah, key-nya adalah benar. Nah, jika key-nya adalah benar, maka pasti dia berkata benar ya. Kalau dia berkata benar, tentunya kita tahu itu ada emas di pulau itu gitu ya. Jadi akan bernilai benar nantinya. Jika key-nya benar, maka P dan Q-nya akan bernilai benar ya. Karena dia tidak berkata bohong gitu ya. Jadi dia adalah orang yang selalu berkata benar ya. Anda kan tahu ya ada dua kelompok nih. Satu selalu berkata benar, satu selalu berkata salah. Jika yang berkata benar itu adalah jika yang berkata yang menjawab Anda itu adalah orang yang datang dari kelompok satu, dia bilang ya, ada emas di pulau ini jika saya selalu mengatakan kebenaran dan dia adalah orang yang berkata kebenaran dan dia mengatakan kebenaran, ada emas di pulau itu sehingga jika Anda bernilai true ya. Nah, maka dapat disimpulkan nilai P bernilai benar gitu ya. Jadi P Anda bernilai benar. Memang ada emas di pulau itu. Nah, kasus yang kedua nih, dia mengatakan kebohongan gitu ya. Dia orang yang dari kelompok orang yang berkata-kata bohong gitu ya. Dia berkata ada emas di pulau ini katanya. Jika saya mengatakan kebenaran, sudah pasti ya. Dia berbohong, hasilnya adalah dia berbohong. Kita tahu hasilnya, dia berbohong ya. Nggak ada emas di pulau ini, dia berbohong gitu ya. Nah, tapi kita tahu dari tabel kebenaran, walaupun dia berbohong, gitu ya, sebenarnya nilai dari P itu adalah benar. Gitu. Nilai dari P itu adalah benar. Jadi apapun kondisinya, bisa Anda lihat bahwa sebenarnya ada emas di pulau itu. Ya. Jadi kondisi apapun yang dibilang dari kondisi tadi, baik yang mengatakan itu adalah kelompok satu dari orang yang selalu berkata benar, ataupun itu dari kelompok dua dari orang yang selalu berkata bohong, apapun yang mereka, siapapun orangnya, begitu. Selama kalimatnya seperti tadi, ada emas di pulau ini, jika saya selalu mengatakan kebenaran, maka kita tahu bahwa memang ada emas di pulau itu, berdasarkan pada tabel kebenaran di implikasi kita, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman semua terkait untuk pengenalan logika matematik ya. Jadi Anda bisa lihat nanti materi lengkapnya, ada saya ambil dari materinya Pak Tinaldi Munir ya, dosen stay di ITB, dosen saya juga dulu. Kemudian juga ada materi di MIT ya, di Mathematical for Computer Science. Anda bisa akses nanti melalui link di sini ya. Oke, demikian untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.